Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Listia. Saya dari kelas PB 23B. Di sini saya akan menjawab soal UAS dengan mata kuliah Elektronik Government dengan dosen pembimbing Muhammad Taufik Harsana MAP. Baik, pertanyaan yang pertama, berikan penjelasan Anda tentang 4 model elektronik government, yaitu G2C, G2B, G2G, dan G2E. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 model elektronik government, yaitu G2C, G2B, G2G, dan G2E. Elektronik government atau pemerintahan elektronik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Model elektronik terbagi menjadi 4 jenis utama, yaitu yang pertama G2C, Government to Citizen. G2C adalah model interaksi antar pemerintahan dan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan layanan publik secara digital. Contoh layanan G2C, portal pelayanan publik online seperti website Dukcapil untuk pembuatan KTP, KK, dan akte kelahiran secara digital. Sistem perpajakan digital seperti e-filing untuk pelaporan pajak individu. Aplikasi kesehatan digital pemerintahan seperti pendaftaran dan konsultasi BPJS secara online. Platform ada paduan masyarakat, misalnya aplikasi lapor untuk penyampaian keluhan kepada instansi pemerintahan. Yang kedua, G2B, Government to Business. G2B adalah layanan yang disediakan pemerintahan untuk mendukung dunia usaha dan meningkatkan efisiensi regulasi bisnis. Contohnya, layanan G2B, sistem perizinan usaha berbasis digital seperti online, single subscription atau OSS yang mempermudah pengusaha dalam perurusan izin usaha. Adapun untuk sistem lelang elektronik yang memungkinkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Layanan pajak perusahaan secara online untuk mempermudah pelapor pembayaran pajak pada badan usaha. Yang ketiga, G2G, Government to Government. Model G2G berfokus pada integrasi dan komunikasi administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan layanan publik. Model G2G berfokus pada integrasi dan komunikasi antar instansi pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan layanan publik. Contohnya, layanan G2G integrasi data kependudukan antar Dukcapil, BPJS, dan Ditjen Pajak untuk memastikan validasi dan masyarakat tanpa perlu pemungutan ulang. Sistem e-budgeting atau e-filing yang memungkinkan perencanaan anggaran daerah lebih transparan dan efisien. Aplikasi berbagai data antar instansi untuk mempercepat proses administrasi pemerintahan. Dan yang terakhir, G2G, Government to Employee. G2E adalah model layanan yang ditunjukkan bagi pegawai pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan transparansi administrasi. Contoh layanan G2E, sistem kinerja yang digunakan untuk menilai kinerja ASN secara digital, yang memudahkan pegawai dalam menerima gaji dan tunjangan secara otomatis. Sistem pelatihan digital bagi ASN yang memungkinkan pengembangan kompetensi pegawai negeri secara daring. Keempat model ini saling berkaitan untuk menjadi pilar utama dalam pengembangan elektronik government yang lebih efisiensi dan transparan. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah yang Anda ketahui dan jelaskan serta analisis gambar di bawah ini? Untuk pertanyaan yang kedua, gambar dalam soal menggambarkan tahapan perkembangan elektronik government dalam sistem sederhana hingga tingkat interoperabilitas yang lebih kompleks. 4 tahapan elektronik government. Tahapan statis. Pemerintahan hanya menyediakan informasi dasar dalam formulir digital seperti website instansi yang
hanya menampilkan pengumuman. Tahapan interaktif. Masyarakat sudah bisa berinteraksi dengan sistem, misalnya melalui formulir untuk permohonan layanan publik atau fitur chatbot untuk konsultasi layanan. Tahapan transaksi. Layanan digital sudah memungkinkan transaksi secara langsung seperti pembayaran pajak online, pendaftaran SIM, atau pemesanan layanan kesehatan secara daring. Tahapan interoperabilitas. Berbagai sistem elektronik government antar instansi sudah terintegritas dan dapat berbagi data otomatis tanpa perlu input melalui dari masyarakat. Pentingnya interoperabilitas dalam elektronik government mengurangi birokrasi yang berbelit karena data antar instansi bisa diakses secara otomatis. Mempercepat pelayanan publik secara pembuatan KTP atau pendaftaran BPJS yang langsung terhubung dengan data kependudukan. Meningkatkan transparansi karena semua transaksi digital dapat diaudit dan dipantau secara real time. Dengan interoperabilitas, masyarakat bisa menikmati layanan yang lebih cepat dan efisien, sementara masyarakat dapat meningkatkan efisiensi administrasi. Untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir, berikan pendapat Anda, jelaskan bahwa citizen are the electronic government experts. Untuk jawabannya, pertanyaan ini menegaskan bahwa keberhasilan electronic government bergantung pada partisipasi masyarakat sebagai pengguna utama layanan digital pemerintahan. Mengapa masyarakat adalah pakar electronic government? Karena masyarakat adalah pengguna utama untuk layanan digital pemerintahan. Setiap hari masyarakat menggunakan layanan elektronik government seperti pembayaran pajak online, pengurusan dokumen kependudukan atau layanan kesehatan online. Pengalaman langsung ini menjadikan mereka lebih memahami kekuatan dan kelemahan sistem elektronik government. Masyarakat memberikan umpan balik untuk peningkatan layanan. Masyarakat sering menemukan kendala saat menggunakan layanan digital pemerintahan sehingga mereka dapat memberikan masukan kepada instansi terkait untuk memberikan umpan balik. Masyarakat berperan dalam pengawasan dan transparansi. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, warga dapat memantau bagaimana anggaran negara dikelola dan menilai efektivitas kebijakan pemerintahan. Tingkatan literasi digital, masyarakat menentukan kesuksesan electronic government. Jika masyarakat tidak memiliki keterampilan digital yang cukup, maka electronic government tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, program edukasi digital bagi masyarakat menjadi faktor penting dalam pengembangan electronic government. Masyarakat mendorong inovasi dalam electronic government. Semakin aktif masyarakat menggunakan layanan digital, semakin besar dorongan bagi pemerintahan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi. Jadi, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan elektronik government, tetapi juga berperan sebagai pengawas, inovator, dan penggerak utama untuk pengembangan sistem digital pemerintahan. Oleh karena itu, keberhasilan elektronik government sangat berperan pada sejauh mana masyarakat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam peningkatan layanan digital pemerintahan. Jadi kesimpulannya, elektronik memiliki 4 model utama yang mendukung transformasi layanan publik berbasis digital, yaitu G2C untuk masyarakat, G2B untuk dunia usaha, G2G antar instansi pemerintahan, dan G2E untuk pegawai pemerintahan. Interoperabilitas dalam electronic government memungkinkan sistem administrasi terhubung dan berbagai data secara otomatis sehingga mempercepat layanan publik dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Keberhasilan electronic government tidak hanya ditentukan oleh pemerintahan tetapi juga oleh masyarakat yang berperan sebagai pengguna, pengawas, dan inovator dalam digital. Oleh karena itu, partisipasi aktif warga dalam menggunakan, menilai, dan memberikan masukan
terhadap electronic government sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan digital pemerintahan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.